mana Nabi mendoktrin kepada manusia agar jangan sekali-kali meninggalkan sholat, walaupun dalam keterlambatan, walaupun dalam hilangnya satu hari. Mengapa manusia tidak mengkodok dan menggantinya? Maka dengan demikian kemurahan-kemurahan Islam terhadap diri manusia ini berkat Nabi besar Muhammad SAW. Karena Nabi sifatnya menjaga, dan sifatnya menabi itu menanggung dengan segala penderitaan-penderitaan umat, yang mana umat itu harusnya bersyukur bisa mendapatkan bimbingan, pedoman itu Nabi Muhammad SAW. Andai kata Nabi tidak diturunkan, niscaya kita semuanya bakal tersesat dan akan masuk di dalam neraka. Maka dengan rujukan sebagai imam yang paling benar dalam imam, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita mau tidak mau, bisa atau tidak bisa mengaku dirinya Islam, berarti dia harus mengikuti daripada syariat Islam yang telah dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Inilah keuntungannya. Maka peristiwa Mi'raj itu banyak kejadian-kejadian yang mana pada saat Mi'raj Nabi Muhammad SAW melihat orang tua, perempuan tua yang sudah umur, yang sudah pipinya kendor, matanya rabun, rambutnya putih, bahkan kulitnya keriput, tetapi saat itu memakai perhiasan yang penuh. Perhiasan dari mulai telinga sampai lehernya itu penuh dengan emas berlian, sampai kakinya pun penuh dengan perhiasan. Memanggil nama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Memanggil terus. Untung Nabi kita Muhammad SAW yang selalu mendapatkan bimbingan, yang selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Nabi tidak menoleh, Nabi tidak mendengarkan, terus berjalan bersama Jibril sambil bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah orang tadi? Siapakah perempuan tadi? Maka malaikat Jibril AS memberikan keterangan dan jawaban, wahai Rasulullah, itulah tanda-tanda kelak pada saat akhir zaman, saat dimana dunia semakin tua, dimana tanda-tanda akan hari kiamat. Itulah lambang-lambang semakin dunia ini tua, semakin cantik, semakin indah dan berhias di mana-mana. Maka apakah yang terjadi Jibril? Kalau andai kata aku menoleh dan menjawab panggilan dan seruan perempuan tua tadi, celaka, celaka, celaka ya Rasulullah. Kalau andai kata engkau menoleh dengan seruan daripada orang tua yang berhias tadi, niscaya seluruh umatmu akan tertipu dengan dunia, akan terbawa oleh dunia, sehingga engkau diselamatkan oleh Allah. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah SAW, yang tidak mengikuti hawa nafsunya dan tertipu dengan dunia, maka selamatlah itu sebagai umatmu wahai Rasulullah. Al-jannatu qalila, sesungguhnya surga itu hanya ditempati golongan orang-orang yang sedikit. Maka beruntunglah yang mana Allah Ta'ala masih mengkaruniakan kita, memberikan anugerah kepada kita. Bibir kita masih beristighfar, bibir kita masih bertauhid, bibir kita masih, lidah kita masih berselawat. Beruntunglah, berarti kita masih mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadits qudsi disebutkan, wahai Rasulullah, ad-dunya mal'un, dunia ini terlaknat dan terkutuk.
Barang siapa yang mencintai dan menghambakan dirinya pada dunia, maka dia bagian orang-orang yang terkutuk dan terlaknat. Untuk demikian, apakah kita tidak boleh bekerja dan tidak boleh kaya? Maka bagian itu bukan tidak boleh, tetapi jangan lupa kita bersyukur kepada Allah. Jangan lupa kita sholat 5 waktu. Jangan lupa kita untuk menuntut ilmu. Jangan lupa kita untuk dekat dengan ulama. Jangan dekat-dekat sesuatu yang tidak menyelamatkan kepada kita. Sebab al-ulama al-warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi besar Muhammad SAW. Alasan apapun, baik orang fakir, miskin, sedang, kaya, konglomerat, yafiruna minal ulama, kalau mereka telah menjauhkan dirinya, berarti dia dekat dengan laknat Allah, dekat dengan kutukan Allah. Maka dengan demikian, maka kita bersama-sama saling mengingatkan, saling memberikan kasih sayang, agar kita terus menerus, kalau ada teman sahabat kita yang gak bisa ngaji, tolong kita kasih nasihat. Ingat, bekal hidup kita adalah harta dan anak dan warisan, tapi bekal mati kita adalah amal soleh, ilmu yang manfaat, amal jariah. Bukankah semua bekal itu ada pada diri kita? Kesempatan-kesempatan itu tidak lain dan bukan seperti hanya Nabi memberikan iktibar kepada seluruh umatnya peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana peristiwa itu pun sampai sekecil apapun, sampai baru perintah sholat 5 waktu itu sebagai penghapus dosa-dosa. Dalam kurun sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa alaihissalam yang belum ada dapat perintah sholat 5 waktu, yang sholatnya tidak sama dengan sholat yang ada pada diri kita. Mungkin sholatnya Nabi Isa pada waktu itu mungkin sujud saja, atau duduk saja, atau berdiri saja, atau takbir saja. Maka saat itu Allah Ta'ala memberikan satu wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Digerakkan hati Nabi Isa untuk datang berjalan-jalan di pinggir pantai, yang mana di pinggir pantai itu beliau melihat seekor burung Raja Wali putih warnanya. Maka perhatian Nabi Isa kepada seekor burung yang putih itu, burung elang yang putih, terkejut Nabi Isa alaihissalam, karena burung yang putih itu tiba-tiba dia turun ke tanah dan menceburkan di selokan. Dia menceburkan di tempat kotor, berguling di tempat itu, kemudian menghempaskan sayap dan ekornya dan kakinya. Tentu yang kena lumpur tadi, burung tersebut tidak bisa berterbang, tidak bisa terbang karena beban dari kotoran-kotoran lumpur. Maka sambil terengah-engah, burung elang ini mencari tempat di pinggir pantai yang putih, bersih, biru, yaitu air pantai lautan. Maka dia menghempaskan badannya, berenang di air itu, dan mandi di air yang bersih itu. Sampai berapa lama dia berbolak-balik untuk menceburkan badannya, ekornya, sayapnya, kepalanya, paruhnya. Maka tampaklah mulai hilang kotoran-kotoran itu yang ada di dalam dirinya. Kemudian setelah itu sambil basah semua tubuhnya, mencari tempat yang kering. Setelah kering, kena tempaan sinar matahari, berkilau lagi. Burung yang putih, ekornya, sayapnya tampak berkilau.
karena putih bersih. Setelah kering, terbanglah kembali yang namanya burung ekor, yang namanya burung elang tersebut. Diperhatikan terus sebagai satu pertanyaan bagi Nabi Isa. Kenapa demikian Allah Ta'ala memberikan petunjuk wahyu yang berupa pertanyaan yang tidak diketahui jawaban? Sampai tidak berapa lama berterbangan kian kemari, maka tidak berapa lama, 1 jam 2 jam, turun kembali si burung elang tersebut, menyeburkan kembali di tempat yang kotor itu. Jadi burung ekor ini sengaja mengotori sayapnya, ekornya, kakinya, paruhnya, kepalanya, kembali lebam, artinya penuh dengan lumpur, dan terseok-seok lagi berjalan untuk mencari tempat pembersihan lagi. Begitu berulang-ulang sampai peristiwa itu kami singkat menjadi 5 kali. Maka Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, gerangan apakah, maksud apakah Engkau datangkan satu iktibar yang demikian kepadaku? Aku belum mengetahui dan aku tidak tahu." Maka Allah Ta'ala memberikan dalam kitab Injilnya, yaitu, "Hai Isa, ketahuilah, kelak akan terjadi satu masa di mana umat Nabi Muhammad SAW." Kalau di dalam kitab Injil nama Rasul SAW adalah Ahmad, maka setiap satu lembar dalam kitab Injil itu ada nama Nabi Muhammad SAW. Begitu dibuka 2 lembar kitab Injil, ada nama Nabi Muhammad, 2 nama Nabi Muhammad SAW. Dibuka kitab yang ketiga, ada nama Nabi Muhammad, 3 nama Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Isa bertanya, "Siapakah waliman Muhammad? Siapakah Muhammad?" Maka Allah menjawab, "Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Nabi penutup, Khotamul Anbiya, menutup seluruh nabi-nabi. Dan ini khusus iktibar kepadamu, wahai Isa, di mana kelak umat Nabi Muhammad SAW yang sengaja tidak sengaja, setiap waktu, setiap hari, selalu berbuat zalim dan berdosa, yang mana dia sengajakan dirinya untuk menodai dirinya, untuk menambah dosanya dalam kelalaiannya, bahkan mengkotori dalam kehidupannya. Maka diibaratkan burung yang putih yang harusnya terbang kian kemari dengan keindahan, dengan kemilau emas karena tempaan sinar matahari, tapi sengaja mereka untuk menjatuhkan dirinya di dalam lumpur dan penuh dengan dosa-dosa. Itulah yang akan terjadi kelak, di mana umat Nabi Muhammad SAW yang tidak main-main, tetapi mereka bermain-main. Saking hebat dan dasarnya pengaruh setan dan iblis dan pengaruh dunia, bahkan rela dia tidak lagi membersihkan dirinya, maka dia menjatuhkan kehinaan di dalam lumpur dengan kehinaan nista, dengan kerendahannya, sehingga mereka masih diberikan kesempatan oleh Allah asal mau berdiri sholat. Kalau dosa dari subuh, dia berjalan dosa dari jam 9, jam 10, 11, Allah Ta'ala menunggu duhur. "Hai, bersihkan hamba-hambaku dosa-dosa sesudah subuh itu. Duhur, mandilah, bersihkanlah." Diibaratkan tadi elang tadi membersihkan sayapnya, ekornya, kakinya, paruhnya, bahkan dia berjemur untuk bisa berterbang lagi, agar bisa menjadi ringan lagi, tidak beban lagi dalam hidupnya, ringan dalam persoalan dan masalahnya, karena telah bersih berkat
berkat sholat duhurnya. Begitu duhur pun ditunggu lagi perbuatan-perbuatan yang banyak mengandung dosa, sengaja atau tidak sengaja, menipu atau ditipu, dolim atau mendolimi, atau mendolimi dirinya sendiri, sehingga Allah menunggu asar. Mandilah, wahai elang, wahailah burung. Begitu pula seperti kita, maka mencuci sampai dosa kita. Diibaratkan kata Nabi SAW, orang yang sholat 5 waktu adalah orang yang mandi 5 kali satu hari. Mudah-mudahan kita semua dengan sholat kita sebagai pengampunan dosa-dosa kita. Sengaja atau tidak sengaja, kita adalah orang-orang yang zalim di sisi Allah. Sengaja atau tidak sengaja, banyak kelalaian dan kelengahan dan kesalahan dan banyak kebodohan kepada diri kita, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah. Tidak ada kesempatan yang paling utama, adalah kesempatan di mana kita menyadari bahwa ampunan dosa itu diampuni oleh Allah Ta'ala, asal kita berdiri tegak mengerjakan, menghidupkan sholat 5 waktu, sehingga kita merasa aman dan merasa tentram, merasa masalah beban itu pasti akan ringan bagi orang-orang yang sholat 5 waktu. Dan orang yang merasa tidak mengerjakan sholat 5 waktu, bahkan bertambah dosanya, bahkan semakin berat di dalam urusan tanggungan di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan dengan taubat kita kepada Allah, dengan sholat yang kita hidupkan dan menambahkan binawafili, sholat sunnah-sunnah, belum lagi sholat sunnah taubat, belum lagi nanti dengan sholat hajat, banyak sholat-sholat sunnah, insya Allah memperkuat daripada iman kita, akidah kita, semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan kita menghadapi dalam bulan Ramadan penuh dengan kegembiraan, bahkan bukan dengan penyesalan, tetapi kegembiraan karena tarawih 23 rakaat. Mudah-mudahan jangan diputuskan, jangan ngambil tarawih yang di depan saja, karena dilihat di kampung-kampung